datang kembali bersama saya bergabung dalam acara Hexagon World Tournament of Champion, menampilkan para champion, ya. Dan mereka adalah pemenang dari episode sebelumnya. Masih ada Wahyu Aji. Kamu berapa kali menang? Dua kali. Ya. 2 kali ya. Dan ada Sofa, pemenang 3 kali ya. Dan Gita Sinaga menang 3 kali. Masuk 3 kali, tapi yang sampai babak bonus 2 kali. 2 kali. Fasirun menang berapa kali? Menang 2 kali, Tidak dapat apa-apa. masuk babak bonus edisi pertama kan, Ya. tidak dapat apa-apa, tetap Ya. semangat. Yang kedua? Yang maksudnya yang kedua, sama juga tidak dapat apa-apa. Semangat. Kalau gitu senasib. Siska Spencer juga. Pasukan penasaran sama ya. Oke, kita kembali ke soal. Pulau apakah di Kepulauan Seribu pada abad ke-17 diberi nama Pulau Sakit? Karena pada tahun 1679 VOC membuat rumah sakit untuk menampung penderita lepra dari Angke. Sehingga pulau ini ia disebut sebagai Pulau Sakit. Dan pulau tersebut adalah Pulau Bidadari. Siapakah yang tereliminasi? Ya, dan so sad. Sofa harus tereliminasi karena semuanya betul dan bertaruh lebih tinggi. Kita berikan tepuk tangan untuk Sofa. Jawaban. Sukses Sofa. Ya, saya persilakan. Baik, kita masuk adalah babak kedua. Ya, kita akan bermain seperti biasa. 3 soal, menjawab A atau B, tetapi dimulai dari yang nilainya paling tinggi. Tapi karena skor Anda sama, ya Anda barengan aja. Ya, kalau betul, saya tambah. Kalau salah, saya kurangi. Ya, jangan lupa satu yang skornya paling bawah dari babak ini harus juga tereliminasi. Baik, inilah pertanyaan pertama. Kita lihat foto soal berikut ini. Samsat. Kalau ngambil SIM ke sini ya? Ya, bayar Salah pajak. satu. Bayar pajak. Saya cuma tanya, Samsat. Sat itu bukan satuan, tapi satu atap. Saya fokus kepada samnya apa ya? Terutama apakah kepanjangan huruf M pada kata samsat? Apakah manunggal atau B mandiri? Saya persilakan mempertaruhkan nilai 1 sampai 67. Gita sudah masuk. Siska, saya belum lock nilainya. Kalau mau dirubah silakan. Wahyu Aji, apakah kepanjangan M pada samsat? Apakah manunggal atau B mandiri? Sudah? Sudah? Wahyu Aji sudah. Silakan A manunggal, B mandiri. Saya akan hitung. Kalau Anda mau ganti, ganti. Kalau yakin, lock. Ya. 3, 2, 1 selok. Wahyu Aji, Anda kan ke Samsat ya? Saya ke Samsat sekedar bayar pajak, perpanjang SIM, nggak sampai ke mikir Samsatnya kepanjangannya itu apa. Cuman kepolisian gitu biasanya menggunakan kata-kata yang agak-agak kayak manunggal gitu kan. Jarang kata-kata yang formal gitu. Setahu saya begitu, Mas. Saya tahu dia juga nggak yakin. Fasirun, jawaban Anda? Manunggal. Manunggal. Karena ini kalau nggak salah istilah ini dari zaman dulu Presiden Soeharto ya. Karena manunggal itu berarti sendiri. Tidak boleh diwakilkan. Dan Sendiri, ya, Gita Sinaga sendiri menjawab mandiri. Belum Yap. tentu kamu salah. Saya mengingat itu ATM, Anjungan Tunai Mandiri. Jadi saya ngerasa satu atap mandiri, di situ bisa bayar pajak, di situ bisa apa-apa. ATM, Anjungan Tunai Mandiri. Jadi saya pikir M-nya itu adalah mandiri, ya itu aja sih Mas. Yang Tapi jelas, saya udah nothing tulus lah. SA-nya SA adalah sistem administrasi. Ya udahlah. Sistem administrasi M satu atap. Apakah manunggal Saya M-nya nggak atau mandiri? Nothing tulus. Apakah kepanjangan M dari Sam? Sat? Jawabannya adalah, yang betul adalah manunggal.
Kita sorry, tapi masih ada 2 lagi. Dan inilah pertanyaan kedua. Masyarakat daerah manakah yang memiliki tradisi menjamu tamu di depan tungku dapur? Apakah A. Dieng atau B. Gayo? Saya persilakan dari Om Fasiron 1 sampai 101. Fasiron, enter please. 101 maksimal. Ya. Wahyu Aji 1 sampai 92. Siska 1 sampai 87. Kita 1 sampai 34. Don't give up, kita. Selok, boleh? Saya persilakan. Masyarakat daerah manakah yang memiliki tradisi menjamu tamu di depan tugu dapur? Apakah A. Dieng atau B. Gayo? Fasiron dan Siska, saya udah terima jawabannya. Tinggal Gita dan Wahyu Aji. Oke, saya udah terima jawaban semua. Silakan hitung. Kalau ada yang mau ganti jawaban, silakan. 3, 2, 1, salah. Fasiron menjawab? Dieng. Kebiasaan orang-orang Dieng itu adalah mereka suka berkumpul. Jadi untuk memanaskan tubuh mereka menjamu tamunya di dapur untuk memanaskan suhu tubuh dan memakai sarung bareng-bareng sambil berbicara atau membicarakan hal-hal lain. Di sono kan memang udah pasti dingin. Ketinggian kalau nggak salah di atas 2000 mdpl deh. Dan kebiasaan orang mereka tuh kalau untuk mencari kehangatan ya di depan tungku. Makanya setiap ada tamu kebawa ke tradisi itu untuk tamu-tamu yang datang mungkin karena takut kedinginan atau apa jadi dibawa untuk medang kalau orang Jawa bilang di depan tungku atau bahasa di kampung saya itu pawon. Gitu Mas. Saya pernah ke Gayo, ya. Jadi minyak goreng aja itu pasti akan menjadi beku. Dan pemandangannya luar biasa indah, ya, mengitarin danau Laut Tawar seperti di Swiss. Yang membedakan Swiss sama Gayo adalah bentuk-bentuk rumahnya saja. Dan tradisi ini, ya, mengajak tamunya kalau menerima tamu bukan di ruang tamu, tetapi di dapur, di depan tungku api. Itu kebiasaan dari masyarakat di manakah? Jawaban yang betul adalah Dieng. Wow, luar biasa. Saya sudah membacakan 5 soal, yang pernah salah hanya 1 orang. Kita di Sinaga, itu pun 1 soal aja. Baik, kita masuk ke pertanyaan sangat menentukan. Pertanyaan ketiga. Kita lihat video soal berikut ini. Today I don't feel like doing anything. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Kok lebih melihat monyetnya daripada Bruno Mars? Ya, seorang penyanyi yang paling top saya pikir sekarang, ya. Ibunya ada keturunan Filipina dan nama aslinya adalah Peter Jen Hernandez. Tahu betul, Anda pemuja Iya, Bruno Mars? saya suka Bruno Mars dari saya SMA. Dari SMA? Dari SMA. Luar biasa. Dia mengambil nama Bruno Mars itu karena dia dihubungkan, ya, dengan seorang atlet yang bernama Bruno Sammartino. Ya, yang saya tanya, nama atlet olahraga apakah Bruno Sammartino yang dijadikan nama panggung Bruno Mars pada awalnya? Apakah A, atlet tinju atau B, atlet gulat? Fasiron 1 sampai 151. Jangan lebih. Ya, Wahyu Aji 1 sampai 138. Siska 1 sampai 131. Gita Sinaga 1 sampai 51. Oke, saya persilakan Anda untuk menjawab. A, tinju, B, gulat. Boyo Haji, adakah yang ingin mengganti? Kembali untuk kedua kalinya tidak terjadi aklamasi.
Saya akan hitung, kalau Anda mau ganti, ganti. Kalau tidak, saya persilakan. 3, 2, 1, selok. Siska, what is your answer? Bulat. Karena saya pernah baca. You know the story? Yes, I know the story. Karena aku pernah baca kayak fun fact kayak gitu about Bruno Mars. Dan dia memang ambil nama ini dari, saya ingat jelas banget, karena itu artikel dalam bahasa Inggris, professional wrestlers. Wrestler. Wrestler. Iya benar. Benar. WWF. Jangan percaya dulu Mas Siska. Ya. Bisa aja kan? Enggak. Memang saya kepikiran tadi WWF, saya salah. Itu WWF, dia tanding. World Wrestling Federation. Masa kecilnya si Bruno berumur 2 tahun itu badannya gumpal. Kayak si, ya pasti pegulat badannya gede dong, gempal. Mungkin karena terinspirasi dari situ, jadi dia menggunakan nama itu. Dan untuk Marsnya mungkin karena teman-temannya si Bruno ini dulunya. Mungkin kan Bruno, maaf nih ya, gimana gitu. Jadi dia nggak dianggap orang bumi gitu. Karena dia dianggap orang planet, jadi mungkin ngambil nama dari salah satu planet ya, planet yang namanya unik ya Mars. Bisa jadi ya. Malah saya kira Marsnya itu karena ada ucapan peribahasa men are from Mars. Ya, satu di antara Anda berdua, apakah Fasirun atau Gita Sinaga yang harus keluar? Gita atau Fasirun? Setelah yang berikut ini.